Cerita pertama, perkemahan pramuka di hutan pinus. Awalnya, tidak ada yang terasa aneh. Kami berangkat sebagai rombongan pramuka SMA, sekitar 30 orang, naik truk terbuka menuju bumi perkemahan yang sudah sering dipakai sekolah-sekolah lain. Tempatnya berada di kawasan hutan pinus, cukup jauh dari pemukiman. Sinyal ponsel sudah hilang sejak setengah jam sebelum sampai. Aku masih ingat, ketua pembina kami sempat berkata, kalau tempat ini aman, sudah sering dipakai. Tidak ada riwayat kejadian aneh. Dan kami percaya itu. Sore hari berjalan normal. Kami mendirikan tenda, mengumpulkan kayu bakar, dan menyiapkan makan malam. Suasananya malah terasa menyenangkan. Udara dingin, bau tanah basah, dan suara angin yang melewati pohon-pohon pinus. Saat matahari mulai turun, hutan perlahan berubah warna. Cahaya oranye berganti gelap, dan bayangan pepohonan memanjang tidak wajar. Aku ditempatkan di satu regu berisi 8 orang. Tenda kami berada agak di pinggir area perkemahan, sedikit lebih dekat ke hutan dibanding tenda regu lain. Tapi waktu itu, tidak ada yang mempermasalahkan. Malam pertama dimulai dengan api unggun. Kami duduk melingkar, bernyanyi, bercanda, dan tertawa. Tidak ada rasa takut sama sekali. Bahkan, ketika angin bertiup lebih kencang dan api unggun sesekali meredup, suasananya masih terasa hangat. Sampai salah satu pembina berdiri dan berkata sesuatu yang membuat suasana berubah. Ia mengingatkan kami satu hal, kalau malam nanti ada yang mendengar namanya dipanggil dari arah hutan, jangan menjawab, jangan menoleh, dan jangan keluar dari tenda. Alasannya sederhana. Katanya hanya untuk keamanan, takut ada orang tersesat atau bercanda berlebihan. Kami mengangguk. Sebagian tertawa kecil, sebagian menganggap itu hanya cerita agar kami disiplin. Aku juga berpikir begitu. Sekitar pukul 10 malam, kami masuk ke tenda masing-masing. Api unggun dipadamkan, lampu-lampu dimatikan satu persatu. Hutan kembali gelap dan sunyi, kecuali suara serangga yang terus bersahutan. Di dalam tenda, kami masih mengobrol pelan tentang sekolah, tentang besok pagi, tentang siapa yang paling takut gelap. Aku berbaring menghadap pintu tenda. Kain tipis itu bergoyang pelan tertiup angin. Di luar, bayangan pohon terlihat samar, seperti bergerak meski aku tahu itu hanya ilusi. Lalu, sekitar tengah malam, suasana berubah. Suara serangga tiba-tiba berhenti. Bukan pelan-pelan, tapi seolah diputus bersamaan. Hutan yang tadinya penuh bunyi, mendadak sunyi. Aku terbangun karena itu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Tidak ada angin, tidak ada daun jatuh, tidak ada langkah kaki. Lalu aku mendengarnya. Seseorang memanggil namaku. Suaranya pelan, tapi jelas. Datangnya dari arah hutan, tepat di luar tenda. Itu suara yang kukenal. Suaranya mirip sekali dengan salah satu temanku di regu lain. Nama aku menahan napas. Mungkin dia bercanda, pikirku. Mungkin dia mau menakut-nakuti. Tapi ada satu hal yang aneh. Nada suaranya datar. Tidak ada tawa, tidak ada intonasi bercanda, dan yang paling membuatku tidak nyaman, jaraknya terasa terlalu dekat dengan tenda kami. Aku melirik ke arah teman-temanku. Semua masih berbaring. Tidak ada yang bangun. Suara itu terdengar lagi. Memanggil namaku sekali lagi. Kali ini sedikit lebih dekat. Aku teringat pesan pembina. Jangan menjawab, jangan menoleh. Aku menutup mata, berpura-pura tidur. Beberapa detik kemudian, suara itu berhenti. Serangga kembali berbunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku berpikir, itu hanya imajinasiku sendiri. Sampai aku mendengar suara kain tenda kami bergerak. Pelan, sangat pelan. Seperti ada sesuatu, atau seseorang, berdiri tepat di luar. Aku tidak langsung membuka mata. Di luar tenda, suara kain itu masih bergerak pelan. Bukan seperti tertiup angin, lebih seperti disentuh. Aku bisa mendengar napas sendiri. Terlalu keras. Aku berusaha menahannya.
Takut suara sekecil apapun terdengar keluar. Beberapa detik berlalu. Atau mungkin lebih lama, aku tidak tahu. Lalu, suara itu berhenti. Tidak ada langkah menjauh. Tidak ada suara daun, hanya diam. Aku menunggu lebih lama, sampai akhirnya, keberanianku sedikit kembali. Pelan-pelan aku membuka mata, dan menoleh ke arah teman-temanku. Semua masih tidur. Atau setidaknya, berpura-pura tidur. Aku bisa melihat mata salah satu temanku terbuka sedikit, menatap ke arah pintu tenda dengan wajah tegang. Saat mataku bertemu dengannya, dia tidak bergerak, tidak bicara, hanya menutup matanya lagi. Itu membuatku yakin satu hal. Aku tidak sendirian mendengar suara itu. Malam berlalu tanpa kejadian lain. Tidak ada lagi suara memanggil, tidak ada lagi kain tenda bergerak. Tapi aku tidak benar-benar tidur sampai pagi. Saat matahari mulai naik, suasana perkemahan kembali ramai. Orang-orang keluar dari tenda, tertawa, dan bersiap untuk kegiatan pagi. Sekilas, semuanya terlihat normal. Namun, ada satu hal yang langsung terasa berbeda. Salah satu regu belum keluar dari tenda mereka. Padahal biasanya, mereka yang paling ribut di pagi hari. Pembina mendatangi tenda itu dan memanggil nama ketua regunya. Tidak ada jawaban. Setelah dipanggil beberapa kali, barulah salah satu dari mereka keluar dengan wajah pucat dan mata sembab. Katanya, semalam mereka hampir tidak tidur. Ada satu anggota regu mereka yang terus mengigau, memanggil-manggil nama seseorang, dan sesekali berbicara sendiri. Orang itu bernama R. R duduk terdiam di depan tenda, memeluk lututnya. Wajahnya kosong, seperti belum sepenuhnya sadar. Saat pembina bertanya apa yang terjadi, R hanya menjawab singkat, "Semalam, ada yang manggil saya." Suasana langsung berubah. Pembina menanyakan detailnya. Dari mana suara itu datang? Jam berapa? R terlihat ragu, lalu menunjuk ke arah hutan pinus di belakang area perkemahan. Katanya, suara itu memanggil namanya dengan nada yang sangat dikenalnya, seperti suara temannya sendiri. Dan tanpa sadar, R menjawab panggilan itu. Ia berdiri dari tenda dan berjalan keluar beberapa langkah, sebelum akhirnya ditahan oleh temannya, yang membuat ceritanya semakin aneh. R bilang ada satu hal yang membuatnya berhenti, katanya. Saat itu ia sadar, suara yang memanggilnya tidak pernah benar-benar mendekat. Meskipun R merasa berjalan ke arah suara itu, jaraknya selalu terasa sama. Sejak saat itu, kegiatan pagi berlangsung dengan suasana berbeda. Tidak ada lagi yang terlalu banyak bercanda. Semua jadi lebih diam. Pembina akhirnya memutuskan satu hal. Perkemahan tetap dilanjutkan. Tapi malam ini semua regu harus lebih dekat ke tengah area. Tidak ada tenda di pinggir hutan. Tenda kami dipindahkan. Aku merasa sedikit lega. Malam kedua datang, lebih cepat dari yang kuharapkan. Langit lebih gelap, angin lebih dingin, dan entah kenapa, suara hutan terdengar lebih berat. Seperti ada sesuatu yang tidak senang dengan perubahan posisi tenda kami. Api unggun dinyalakan lagi, tapi kali ini tidak ada nyanyian. Semua duduk diam, menunggu pembina memberi instruksi malam. Sebelum api dipadamkan, pembina kembali mengingatkan hal yang sama. Kalau mendengar suara dipanggil, jangan menjawab, jangan keluar. Apapun yang terjadi, malam itu aku tidur menghadap ke dalam tenda. Tidak ingin melihat pintu, tapi sekitar waktu yang sama seperti malam sebelumnya, suara serangga kembali berhenti. Dan kali ini, suara yang terdengar bukan hanya memanggil namaku. Suara itu memanggil beberapa nama sekaligus. Datangnya dari berbagai arah, pelan, berbisik, saling bersahutan. Aku bisa mendengar napas teman-temanku berubah. Ada yang mulai terisak pelan, ada yang memegang tanganku erat-erat, lalu terdengar suara langkah di luar tenda. Bukan satu pasang, beberapa berjalan melingkari area perkemahan. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, seperti sedang mencari sesuatu. Aku menutup mata sekuat-kuatnya, dan saat itu, aku sadar, suara-suara itu tidak terdengar seperti berasal dari hutan lagi.
melainkan terlalu dekat dengan tenda-tenda kami. Cerita kedua, jalur yang tidak pernah ada di peta. Pendakian ini awalnya tidak pernah kami rencanakan lama. Kami hanya ingin berkemah satu malam, sekadar melepas penat. Setelah program KKN hampir selesai, tidak ada target puncak, tidak ada ambisi berlebihan. Hanya naik, mendirikan tenda, lalu turun keesokan harinya. Gunung yang kami pilih juga bukan gunung besar. Jalurnya dikenal ramah untuk pendaki pemula. Banyak rombongan mahasiswa lain yang pernah naik ke sana. Itulah sebabnya, kami tidak merasa perlu persiapan berlebihan. Kami berangkat berlima, aku, 2 temanku dari satu posko, dan 2 mahasiswa dari desa sebelah yang ikut bergabung di menit terakhir. Cuaca cerah, langit biru, jalur awal cukup ramai. Kami bahkan sempat berpapasan dengan beberapa pendaki yang sudah turun lebih dulu. Semuanya terasa normal, sampai kami melewati pos terakhir. Setelah pos itu, suasana berubah pelan-pelan. Jalur masih jelas, tapi suara manusia menghilang. Tidak ada lagi tawa, tidak ada langkah rombongan lain. Hanya suara sepatu kami sendiri yang menginjak tanah. Kami menganggap itu wajar, mungkin karena hari sudah agak siang. Sekitar 1 jam berjalan, salah satu dari kami menunjuk ke arah sebuah jalur kecil di samping jalur utama. Jalur itu lebih sempit, tapi terlihat lebih landai. Di tanahnya ada bekas jejak sepatu, tidak terlalu baru, tapi jelas bukan jalur yang benar-benar jarang dilewati. Salah satu temanku membuka ponsel dan membandingkan dengan peta offline. Anehnya, jalur itu tidak muncul. Namun, jalur utama di depan kami terlihat lebih menanjak dan lebih panjang. Kami berdiskusi sebentar, tidak lama, dan mungkin itulah kesalahan pertama kami. Akhirnya kami memutuskan mengambil jalur kecil itu, dengan alasan kelihatannya juga sering dilewati orang. Begitu kami masuk, suasana langsung terasa berbeda. Pepohonan lebih rapat, cahaya matahari lebih sulit masuk, udara terasa lebih dingin. Meski kami terus berjalan, yang paling aneh, suara alam terasa berkurang. Tidak benar-benar sunyi, tapi seperti ada lapisan tipis yang menahan suara. Kami berjalan cukup lama, tapi rasanya jarak tidak banyak berubah. Jalur berkelok, kadang menurun, lalu naik lagi. Tidak ada tanda penunjuk arah, tidak ada pita penanda jalur. Saat aku menoleh ke belakang, jalur yang kami lewati tampak berbeda dari yang kuingat, seolah pepohonan bergeser sedikit. Aku menganggap itu hanya kelelahan. Menjelang sore, kami mulai mencari tempat datar untuk mendirikan tenda. Setelah berjalan lebih lama dari yang seharusnya, kami menemukan area kecil yang cukup rata. Tidak ada tanda bekas perkemahan lama, tidak ada tanah yang menghitam, tidak ada sisa kayu bakar. Tapi kami terlalu lelah untuk kembali. Kami mendirikan tenda dengan cepat. Saat matahari mulai turun, kabut tipis muncul dari sela-sela pohon. Jarak pandang semakin pendek. Saat itulah, aku menyadari satu hal. Sejak masuk jalur kecil itu, kami tidak pernah bertemu siapapun. Bahkan tidak mendengar suara pendaki lain. Malam datang, tanpa peringatan. Tidak ada api unggun. Kami hanya mengandalkan lampu tenda. Suasana di sekitar terasa menekan. Kabut makin tebal, sampai pepohonan di kejauhan menghilang. Saat kami makan dengan tenang, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur. Datangnya dari arah jalur yang kami lewati tadi. Kami saling pandang. Salah satu temanku memanggil, mengira itu pendaki lain. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti. Beberapa detik kemudian, terdengar suara orang berbicara. Suaranya seperti orang mengobrol, tapi terlalu pelan untuk dipahami, yang membuat kami diam. Jumlah suaranya tidak cocok dengan jumlah langkah. Seolah suara itu datang dari tempat yang lebih jauh, tapi langkahnya terdengar sangat dekat. Kami masuk ke tenda lebih cepat dari rencana. Tidak ada yang bercanda lagi, tidak ada yang menyalakan musik. Di dalam tenda, aku mencoba tidur, tapi rasa tidak nyaman terus muncul. Sekitar tengah malam, aku terbangun. Kabut masih tebal, bahkan lebih tebal dari sebelumnya.
Lampu tenda memantul aneh di kain, membuat bayangan kami terlihat tidak proporsional. Lalu aku mendengar suara itu lagi. Langkah kaki, kali ini mengitari tenda. Tidak cepat, tidak terburu-buru. Dan dari balik kain tenda, aku melihat bayangan seseorang berhenti tepat di depan pintu tenda kami. Bayangan itu tidak bergerak, tidak mengetuk, tidak berbicara, hanya berdiri. Dan saat itu aku sadar, bayangan itu terlalu tinggi dibandingkan postur manusia yang kukenal. Aku tidak berani bergerak. Bayangan di depan tenda itu masih berdiri di tempat yang sama. Tidak bergeser, tidak juga menghilang. Hanya diam, seperti menunggu sesuatu. Di dalam tenda, napas kami tertahan. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan suara kain tenda yang biasanya bergesek karena angin malam pun terasa terlalu keras. Beberapa detik berlalu, lalu bayangan itu bergerak. Bukan mendekat, bukan menjauh, tapi seperti berputar pelan mengikuti bentuk tenda kami. Aku bisa melihat garis bayangannya berubah bentuk di kain tenda. Tingginya tidak wajar, kepalanya hampir sejajar dengan bagian atas tenda. Salah satu temanku menutup mulutnya sendiri, menahan suara. Aku bisa merasakan tangannya gemetar saat tanpa sadar menggenggam lenganku. Kami menunggu, dan akhirnya bayangan itu berhenti tepat di sisi tenda yang lain. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar menjauh. Tidak cepat, tidak terburu-buru. Seolah yakin kami tidak akan kemana-mana. Kami baru berani bernapas lega. Setelah suara itu benar-benar hilang, tidak ada yang mencoba membuka tenda. Tidak ada yang ingin tahu lebih jauh. Malam itu terasa sangat panjang. Kami tidak benar-benar tidur, hanya memejamkan mata, terbangun sedikit demi sedikit, karena suara hutan yang terasa berbeda dari biasanya. Kadang terlalu sunyi, kadang terlalu ramai. Saat cahaya pagi akhirnya menembus kain tenda, kami langsung bersiap untuk turun. Tidak ada diskusi panjang, tidak ada sarapan santai. Kami ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Kabut masih menggantung rendah, jarak pandang hanya beberapa meter. Kami berpegangan satu sama lain agar tidak terpisah. Kami mengikuti jalur yang kami ingat sebagai jalur masuk. Awalnya terasa benar. Pepohonan terlihat familiar, kontur tanah terasa mirip. Tapi setelah berjalan cukup lama, ada satu hal yang mulai mengganggu pikiranku. Kami terus menurun, tapi rasanya tidak pernah sampai. Jam di ponsel menunjukkan waktu terus berjalan, tapi posisi matahari terasa tidak banyak berubah. Seolah pagi itu berhenti di satu titik. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami berhenti. Di depan kami, jalur itu bercabang. Satu jalur terlihat jelas, satu lagi sempit, dan setengah tertutup semak. Kami saling pandang. Salah satu temanku bersumpah, jalur bercabang ini tidak ada saat kami naik kemarin. Kami memilih jalur yang lebih jelas. Beberapa menit kemudian, kami keluar ke sebuah area terbuka. Dan saat itulah kami benar-benar panik. Di depan kami, ada tempat kami mendirikan tenda. Semalam, tenda kami masih berdiri di sana. Tidak ada yang berbicara. Kami saling menatap dengan wajah bingung dan takut. Jalur yang kami ambil seharusnya membawa kami turun, bukan kembali ke tempat yang sama. Kami mencoba lagi, mengambil jalur yang berbeda, berjalan lebih cepat, lebih jauh, bahkan sempat berlari kecil. Tapi hasilnya sama. Kami selalu kembali ke area yang sama, seolah gunung itu memutar kami dalam lingkaran. Salah satu temanku mulai menangis pelan, yang lain duduk terdiam, menatap tanah tanpa ekspresi. Aku mencoba menenangkan mereka. Mungkin kami hanya salah membaca arah, mungkin kabut membuat kami tersesat. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, ini bukan sekadar tersesat biasa. Kami memutuskan untuk menunggu. Menunggu kabut menipis, menunggu sampai ada pendaki lain lewat. Siang itu terasa sunyi, tidak ada suara manusia, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain selain kami. Menjelang sore, kabut kembali menebal, dan saat itulah kami mendengar suara itu lagi. Langkah kaki. Kali ini terdengar dari kejauhan,
Tidak satu, bukan dua. Banyak. Kami berdiri berdekatan. Tidak ada yang berani memanggil. Tidak ada yang berani memberi tanda. Dari balik pepohonan, terlihat beberapa sosok bergerak perlahan. Kabut membuat bentuk mereka tidak jelas. Tapi, satu hal yang pasti, postur mereka tidak seragam. Ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu kaku saat berjalan. Mereka tidak mendekat, hanya berdiri di batas, pandangan, mengamati, seolah memastikan kami masih di sana. Saat itu aku mengerti satu hal, kami bukan tersesat. Kami seperti tidak diizinkan pergi. Cerita ketiga, tenda yang tidak pernah tertutup. Perkemahan ini seharusnya menjadi acara santai. Kami karyawan sebuah perusahaan kecil, ikut kegiatan outing tahunan. Tempatnya di area danau yang dikelilingi hutan. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kota, dan sering dipakai untuk acara keluarga maupun komunitas. Tidak ada kesan angker, tidak ada larangan aneh. Tidak ada cerita yang terdengar menyeramkan. Kami datang sore hari, saat matahari masih cukup terang. Air danau terlihat tenang, memantulkan langit yang mulai berubah warna. Angin sejuk, suara burung sesekali terdengar dari kejauhan. Kami mendirikan tenda berkelompok. Tenda-tenda tersusun rapi, menghadap ke arah danau. Ada lampu penerangan umum yang dipasang pengelola. Meski cahayanya tidak terlalu terang, aku satu tenda dengan dua rekan kerja. Kami bercanda soal siapa yang paling gampang terbangun kalau malam pertama dimulai dengan makan bersama. Tidak ada api unggun besar, hanya lampu-lampu kecil dan suara obrolan yang pelan. Suasananya lebih mirip piknik daripada perkemahan. Sekitar pukul 11 malam, kami masuk ke tenda masing-masing. Sebelum tidur, aku memastikan pintu tenda tertutup rapat. Resletingnya kucek sekali lagi, memastikan tidak ada celah. Aku ingat betul soal itu, karena saat aku terbangun tengah malam, pintu tenda kami terbuka. Tidak terbuka lebar, hanya sedikit, cukup untuk membiarkan udara dingin masuk. Aku mengira salah satu temanku keluar tanpa menutup kembali. Aku menutup pintu tenda, menarik resleting sampai benar-benar rapat. Aku sempat melihat jam, pukul 2 lewat sedikit. Beberapa saat kemudian, aku tertidur lagi. Lalu aku terbangun untuk kedua kalinya. Dan pintu tenda itu terbuka lagi. Kali ini lebih lebar. Aku duduk perlahan. Teman-temanku masih tidur. Napas mereka terdengar teratur. Tidak ada tanda mereka bangun sebelumnya. Aku merinding. Aku menutup kembali pintu tenda. Kali ini lebih keras. Bahkan, aku sempat berkata pelan, meminta siapapun yang keluar untuk menutupnya dengan benar. Tidak ada jawaban. Pagi harinya, aku menceritakan kejadian itu sambil tertawa kecil. Salah satu temanku mengaku tidak pernah keluar tenda semalam. Yang lain bahkan tidak terbangun sama sekali. Kami menganggap itu hanya kelalaian. Sampai regu lain ikut bercerita hal yang sama. Beberapa tenda mereka juga terbuka sendiri di malam hari. Ada yang sekali, ada yang 2 kali. Selalu di waktu yang berbeda. Pengelola mengatakan mungkin karena angin malam. Tapi malam itu, angin tidak terasa kencang. Hari kedua berjalan normal. Kami melakukan permainan kelompok, makan siang, dan duduk santai di tepi danau. Tidak ada kejadian aneh di siang hari. Tapi menjelang sore, suasana mulai terasa berbeda. Danau terlihat lebih gelap dari biasanya. Airnya tidak lagi memantulkan langit dengan jelas, seperti menyerap cahaya. Salah satu rekan kerja bercanda, mengatakan tempat ini terasa lebih sunyi dari kemarin. Malam kedua datang. Kami kembali ke tenda lebih awal. Tidak ada yang ingin begadang. Mungkin karena cerita tenda terbuka semalam masih teringat. Sebelum tidur, aku memastikan sekali lagi, pintu tenda tertutup rapat. Bahkan aku mengaitkan pengamannya. Aku tidur dengan perasaan waspada, dan kali ini, aku terbangun bukan karena udara dingin. Aku terbangun karena suara kain, bergerak, pelan, sangat pelan. Seperti seseorang menyentuh pintu tenda dari luar. Aku tidak bergerak, aku tidak bersuara. Suara itu berhenti. Beberapa detik kemudian, resleting tenda bergerak sedikit. Tidak ditarik, tidak ditutup, hanya
bergeser, aku bisa melihat celah kecil terbentuk. Dari luar, cahaya lampu danau masuk tipis, membentuk garis di lantai tenda. Tidak ada bayangan orang, tidak ada suara napas. Tapi aku tahu, ada sesuatu di luar sana. Aku memejamkan mata dan menarik selimut lebih erat. Pagi harinya, suasana berubah. Bukan hanya satu atau dua tenda yang terbuka, hampir semua tenda mengalami hal yang sama. Beberapa orang mulai terlihat tidak nyaman. Ada yang ingin pulang lebih cepat, tapi acara masih dijadwalkan 1 malam lagi. Pengelola kembali menenangkan kami. Katanya, tidak pernah ada kejadian serius di tempat itu. Tapi saat itu aku sadar satu hal. Setiap tenda yang terbuka selalu menghadap ke arah danau. Setelah pagi itu, suasana outing berubah total. Tidak ada lagi yang benar-benar santai. Orang-orang berbicara pelan, lebih sering melihat ke arah danau daripada saling bercanda. Bahkan, tawa terdengar dipaksakan, seolah hanya untuk menenangkan diri sendiri. Aku memperhatikan satu hal yang tidak banyak disadari orang lain. Danau itu tidak pernah benar-benar tenang. Permukaannya memang terlihat datar, tapi selalu ada riak kecil di satu titik yang sama, dekat area tenda kami. Bukan karena angin, bukan karena ikan meloncat, seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan, tepat di bawah permukaan. Siang hari, kami mencoba mengalihkan perhatian dengan aktivitas ringan. Ada yang memancing, ada yang duduk di gazebo kayu, ada yang berjalan menyusuri tepian danau. Aku ikut berjalan menyusuri tepi danau bersama 2 rekan kerja. Semakin kami mendekat ke ujung, suasana terasa semakin sunyi. Pepohonan di sekitar lebih rapat, menutupi cahaya. Udara terasa lebih dingin di bagian ini. Salah satu temanku berhenti mendadak. Ia menunjuk ke tanah. Di sana ada bekas jejak basah, seperti tanah yang baru saja diinjak sesuatu. Bentuknya tidak jelas, tapi arahnya menuju danau. Jejak itu berhenti tepat di bibir air. Tidak ada jejak kembali. Kami saling pandang, tidak ada yang berani berkomentar. Kami memilih kembali ke area tenda tanpa berkata apa-apa. Sore itu, salah satu pengelola akhirnya bercerita. Katanya, danau ini sudah lama ada, jauh sebelum area perkemahan dibuka. Dulu, tempat ini jarang dipakai untuk bermalam. Orang-orang sekitar lebih sering datang siang hari, lalu pulang sebelum gelap. Alasannya tidak pernah jelas. Hanya kebiasaan, saat matahari mulai tenggelam, tidak ada yang ingin berlama-lama di luar tenda. Lampu-lampu dinyalakan lebih terang dari malam sebelumnya. Aku memperhatikan, hampir semua tenda kini sengaja diposisikan membelakangi danau. Kecuali satu, tenda kecil di ujung area, milik salah satu rekan kerja yang datang sendiri. Entah sengaja atau tidak, pintu tendanya tetap menghadap ke danau. Kami mengingatkannya, tapi ia hanya tertawa kecil dan berkata tidak apa-apa. Malam terakhir dimulai dengan sunyi. Tidak ada suara musik, tidak ada obrolan panjang, hanya suara serangga dan sesekali percikan air danau yang terdengar terlalu jelas. Aku masuk ke tenda lebih awal, seperti malam-malam sebelumnya. Aku memastikan pintu tenda tertutup rapat. Aku tidak langsung tidur. Aku menunggu, dan benar saja, sekitar tengah malam, aku mendengar suara yang sama. Kain tenda bergerak, pelan, sangat pelan. Aku tidak membuka mata, tapi aku tahu, pintu tenda itu mulai terbuka lagi. Udara dingin masuk, disertai bau air dan tanah basah. Kali ini, aku mendengar suara lain. Suara air, seperti seseorang berjalan di tepian danau, menginjak air dangkal. Langkahnya teratur, mendekat, lalu berhenti. Aku memberanikan diri membuka mata sedikit. Celah pintu tenda terbuka lebih lebar dari malam sebelumnya. Dari sana, aku bisa melihat danau. Permukaannya gelap, tidak memantulkan lampu. Dan di dekat bibir danau, ada bayangan berdiri diam. Bayangan itu tidak bergerak, tidak jelas bentuknya, tapi posisinya menghadap ke arah tenda-tenda kami. Aku menutup mata kembali. Aku tidak ingin tahu lebih jauh. Tiba-tiba terdengar teriakan. Dari ujung area, kami semua terbangun.
Suara itu berasal dari tenda kecil yang menghadap danau. Kami keluar bersama-sama, membawa senter dan lampu seadanya. Tenda itu terbuka lebar. Di dalamnya, rekan kerja kami duduk terdiam. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar. Katanya, ia terbangun karena merasa diperhatikan. Saat membuka mata, pintu tendanya sudah terbuka. Dan di luar, sangat dekat dengan wajahnya, ia melihat permukaan danau. Berada terlalu dekat dari seharusnya, seperti danau itu mendekat. Kami tidak menunggu sampai pagi. Malam itu juga, meski dalam gelap dan dengan perasaan takut, kami membongkar tenda dan meninggalkan area perkemahan. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Saat kami berjalan menjauh, aku sempat melihat sekilas ke arah danau. Permukaannya kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berkemah di dekat danau. Dan setiap kali melihat pintu tenda terbuka sedikit, aku selalu teringat satu hal. Mungkin bukan angin yang ingin masuk. Mungkin ada sesuatu yang ingin kami lihat. Cerita keempat, perkemahan terakhir bersama ayah. Ayah mengajakku berkemah untuk pertama kalinya saat aku duduk di bangku sekolah dasar. Itu bukan rencana besar, hanya satu malam di camping ground tua yang dulu sering ia datangi saat masih muda. Tempatnya tidak terlalu jauh dari kota, tapi sudah jarang dipakai. Katanya, sekarang orang lebih suka tempat yang ramai dan fasilitas lengkap. Ayah ingin suasana tenang. Kami berangkat sore hari. Mobil diparkir di area kecil dekat pos penjaga yang terlihat kosong. Tidak ada petugas, tidak ada papan informasi baru, hanya papan kayu lama yang tulisannya sudah mulai pudar. Ayah membacanya pelan. Camping ground Bukit Es. Setelah itu, tidak ada penjelasan apapun. Kami berjalan sedikit masuk ke area perkemahan. Tanahnya datar, dikelilingi pepohonan tinggi. Tidak ada tenda lain, tidak ada suara manusia. Aku ingat bertanya pada ayah, kenapa sepi sekali? Ayah tersenyum dan menjawab, mungkin kita datang di hari yang salah. Kami mendirikan tenda menjelang maghrib. Ayah bekerja cepat, seperti sudah hafal dengan semua peralatannya. Aku membantu sebisaku. Meski lebih sering duduk memperhatikan sekeliling, ada perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Bukan takut, lebih seperti tidak diterima. Seperti berada di tempat yang bukan untukku. Saat malam mulai turun, ayah menyalakan lampu kecil dan mengeluarkan bekal makan malam. Kami makan sambil duduk dekat tenda. Tidak ada api unggun, hanya cahaya lampu yang membuat bayangan pepohonan terlihat panjang dan kaku. Ayah sempat mengingatkanku satu hal. Kalau malam nanti, aku mendengar suara apapun dari luar tenda, aku harus tetap di dalam. Tidak boleh keluar. Tidak boleh menjawab. Aku mengangguk, meski tidak benar-benar mengerti alasannya. Malam itu sangat sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara angin. Keheningan itu membuat setiap bunyi kecil terdengar jelas. Suara kain tenda bergeser, suara resleting bergerak sedikit karena gerakan. Ayah, aku tidur menghadap pintu tenda. Aku tidak tahu jam berapa aku terbangun. Yang jelas, aku terbangun karena merasa diperhatikan. Mataku terbuka, menatap pintu tenda yang tertutup rapat. Cahaya lampu luar masih menyala, membuat bayangan samar terlihat di kain tenda, dan di sana ada bayangan lain. Tidak jelas bentuknya, tapi jelas bukan bayangan ayah. Bayangan itu berdiri di luar, tidak bergerak. Tingginya hampir setara orang dewasa, tapi bentuknya terasa tidak pas. Terlalu kurus, terlalu tegak. Aku ingin memanggil ayah, tapi suaraku tertahan. Bayangan itu tidak mendekat, tidak menjauh. Hanya berdiri, lalu terdengar suara lain. Bukan dari luar, tapi dari arah pepohonan. Seperti ada sesuatu yang bergerak mengitari area perkemahan. Langkahnya pelan, berhenti, lalu bergerak lagi. Aku menarik selimut lebih erat. Ayah terbangun. Aku tahu dari cara napasnya berubah. Ia tidak langsung bergerak. Ia hanya membuka mata dan menatap ke arah yang sama denganku. Ayah tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengulurkan tangannya, memegang tanganku erat.
Genggamannya kuat, seolah ingin memastikan aku tidak bergerak kemanapun. Beberapa saat kemudian, terdengar suara pelan. Bukan langkah, bukan suara daun, seperti suara orang berbisik, tapi tidak jelas kata-katanya. Dan anehnya, suara itu terdengar seperti datang dari beberapa arah sekaligus. Aku merasakan tangan ayah sedikit bergetar. Itu pertama kalinya aku merasakan ayah takut. Bisikan itu berhenti. Keheningan kembali. Kami tidak tidur sampai pagi. Saat matahari akhirnya muncul, ayah langsung membereskan barang-barang. Tidak ada sarapan, tidak ada rencana tinggal lebih lama. Aku bertanya kenapa kami buru-buru pulang. Ayah tidak langsung menjawab. Saat kami hampir sampai ke mobil, ayah berhenti dan berjongkok di depanku. Ia menatap mataku dengan serius. "Tempat tadi, tidak suka ada anak kecil," katanya pelan. Dan seharusnya ayah ingat itu sejak awal. Aku tidak bertanya lagi. Kami pulang tanpa menoleh ke belakang. Tapi satu hal terus teringat sampai sekarang. Saat kami berjalan menjauh, aku sempat melihat ke arah perkemahan. Dan di antara pepohonan, aku melihat bayangan yang sama. Masih berdiri di sana. Kami tidak pernah kembali ke tempat itu. Bahkan bertahan kemudian, ayah selalu menghindari setiap pembicaraan tentang perkemahan. Setiap kali aku bertanya, ia hanya mengalihkan topik atau berkata singkat bahwa tidak semua tempat cocok untuk didatangi ulang. Aku tumbuh besar dengan ingatan itu tersimpan rapi, tidak sering muncul, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Sampai suatu hari, saat aku sudah dewasa, ayah mengajakku membereskan gudang rumah lama. Di sana, di antara kardis-kardis, berdebu dan barang-barang lama, aku menemukan ransel tua milik ayah. Ransel yang kukenal, ransel yang ia pakai saat kami berkemah dulu. Aku membukanya. Di dalamnya, ada perlengkapan lama, senter kecil, kompas, dan sebuah buku catatan tipis. Sampulnya kusam, sudut-sudutnya melengkung karena usia. Aku membuka halaman pertamanya. Itu catatan perjalanan ayah. Sebagian besar berisi daftar tempat berkemah yang pernah ia datangi saat muda. Gunung, hutan, dan beberapa camping ground yang kini mungkin sudah tidak ada. Aku membalik halaman demi halaman, sampai aku menemukan satu halaman yang tidak rapi. Tulisan di halaman itu lebih tebal, seolah ditulis dengan tekanan berlebihan. Nama tempat yang sama seperti perkemahan yang kami datangi. Di bawahnya, ada catatan singkat. Tempat ini tenang, terlalu tenang. Datang sendiri tidak masalah. Jangan membawa anak-anak. Aku menutup buku itu perlahan. Ayah berdiri di belakangku. Aku tidak tahu sejak kapan ia ada di sana. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tenang. Ia mengambil buku itu dari tanganku dan menutupnya. "Seharusnya ayah tidak mengajakmu waktu itu," katanya pelan. "Ayah lupa." Aku tidak bertanya apa yang ia maksud dengan lupa. Kami duduk sebentar di lantai gudang, ditemani cahaya sore yang masuk dari jendela kecil. Aku ingin tahu lebih banyak, tapi aku juga takut mendengar jawabannya. Ayah akhirnya bercerita. Katanya, saat ia masih muda, ia pernah berkemah di tempat itu bersama beberapa teman. Tidak ada kejadian besar, tidak ada gangguan yang terlihat jelas. Hanya satu hal yang selalu sama. Setiap kali ada anak kecil ikut, suasana berubah. Malam menjadi terlalu sunyi, udara terasa berat, dan selalu ada perasaan tidak diterima. Teman-temannya dulu menganggap itu hanya perasaan, tapi ayah mencatatnya, menyimpannya, dan berjanji tidak kembali. Sampai bertahan-tahan kemudian, ia lupa. Ayah tidak menjelaskan apa yang sebenarnya ada di sana. Ia hanya berkata satu hal, "Tidak semua tempat ingin kita datang," katanya, "dan tidak semua tempat bisa menerima semua orang." Malam itu, aku teringat bayangan di balik tenda. Bayangan yang tidak bergerak, bayangan yang hanya mengamati. Aku bertanya pada ayah, apakah bayangan itu masih ada? Ayah tidak menjawab. Ia hanya mematikan lampu gudang dan mengajak masuk ke rumah. Sejak hari itu, aku tidak pernah berkemah lagi.
Bukan karena takut hutan, bukan karena takut gelap, tapi karena aku tahu, di beberapa tempat, kita bukan tamu yang diinginkan. Dan mungkin, yang membuat tempat itu tetap tenang, adalah karena orang-orang sudah berhenti datang.